أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع واختصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالإخلاص والخضوع، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب مقام الأعلى وذكر المرفوع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الزهد والخشوع. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في السورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini, amaliyah pertama dan yang paling utama, marilah bersama kita mengucapkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya, puji dan syukur yang sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Allah lah tempat kita semua meminta dan bergantung. Allah lah yang selalu memberikan rahmat dan nikmat dalam hidup dan kehidupan kita. Allah jua yang akan membalasi dan mengganjari seluruh amal perbuatan, khususnya amal ibadah kita. Kepada Allah lah kita menyembah, dan kepada Allah lah kita meminta. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita memuji asma-Nya, mensyukuri rahmat serta nikmat-Nya, maka akan bertambah banyak pula limpahan dan anugerah yang diberikan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat dan salam juga mari sama kita ucapkan dan hadiahkan, khususnya kepada manusia yang paling kita muliakan, manusia yang paling dimuliakan Allah, manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling dicintai Allah,
yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita dan seluruh ahli keluarga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib terlebih dahulu mengajak dan memperingatkan diri pribadi khatib. Demikian juga dengan hadirin serta jamaah sekalian, agar senantiasalah menjaga dan meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Karena hidup yang kita jalani ini tidak ada nilainya tanpa dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah. Boleh jadi kita orang pintar, boleh jadi kita orang kaya, boleh jadi kita orang yang punya banyak kekuasaan dan jabatan, tapi kalau tanpa dilandasi dengan nilai iman dan takwa, nggak ada apa-apanya itu di hadapan Allah. Tidak ada nilainya, sebab semuanya datang dari Allah. Kalau nggak Allah ridhoi, kalau nggak Allah sukai, kan artinya sia-sia. Maka hidup ini supaya berharga, supaya bernilai, jalani dengan landasan iman dan takwa. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat ini kita berada pada Jumat yang ketiga di bulan Muharram, tahun baru Islam 1445 Hijriah. Dan ini bertepatan dengan Jumat yang pertama di bulan Agustus tahun 2023 Masehiyah atau Miladiyah. Mudah-mudahan sampai dengan hari Jumat ini kita semua yang hadir, yang beribadah di tempat yang kita muliakan ini masih tetap terpilih sebagai ibadullah, ibadur rahman, hamba Allah, hamba Sang Maha Pengasih. Hari ini khutbah Jumat yang akan khatib sampaikan judulnya Bekal Hidup yang Terbaik agar menjadi orang yang terbaik dalam menjalani kehidupan. Judulnya bekal hidup yang terbaik agar mendapatkan hidup yang terbaik. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu selalu senantiasa perhatikan, lihat apa yang telah kamu lakukan pada masa yang lalu untuk masa yang akan datang, untuk hari esok. Dan senantiasalah kamu bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengawasi apa-apa yang telah kamu lakukan, kamu perbuat. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa
melupakan Allah, yang akibatnya Allah melupakan diri mereka sendiri. Merekalah orang-orang yang fasik, orang yang durhaka, orang yang celaka dalam hidup. Berdasarkan surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 19, kita dapat petunjuk langsung dari Allah bahwa setiap orang, setiap hamba Allah dalam hidup ini yang ingin hidupnya bahagia, yang ingin hidupnya sukses ke depan, mestilah memenuhi 3 kriteria, 3 syarat utama. Jadi seseorang yang ingin hidupnya ke depan bahagia, hidupnya ke depan menjadi orang sukses, harus memenuhi, harus mempunyai 3 kriteria, 3 syarat utama. Apa 3 kriteria dan 3 syarat utama supaya hidup kita bahagia dan sukses ke depan? Yang pertama, imtak, hidup dilandasi dengan iman dan takwa. Apa itu iman? Iman adalah kepercayaan dan keyakinan. Apa itu takwa? Takwa adalah kepatuhan dan ketundukan melaksanakan perintah. Iman sifatnya abstrak, nggak nampak, dalam hati hanya bisa dirasakan. Makanya kita nggak ada yang tahu orang itu beriman atau tidak. Yang tahu orang itu beriman hanya orang tersebut dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa nunjuk seseorang itu beriman, karena iman itu di dalam hati. Siapa yang bisa baca hati orang? Takwa itu sifatnya konkret, nampak, nyata, karena dia berupa perbuatan. Makanya kita bisa tahu seseorang itu bertakwa atau tidak. Dari apa? Dari perbuatannya. Kalau nampak orang rajin sholat, puasa, bayar zakat, apalagi haji dan umroh, itu bentuk-bentuk wujud dari takwa. Gampang mengenali orang bertakwa. Akan tetapi walaupun iman nggak nampak, takwa nampak, bukan berarti takwa lebih penting daripada iman, atau sebaliknya. Karena tidak sempurna iman kalau tidak ada ketakwaan. Tidak sempurna takwa kalau tidak ada keimanan. Makanya imtak, iman dan takwa itu harus nyatu. Kayak 2 sisi mata uang yang nggak mungkin dihilangkan salah satu. Kalau kita punya mata uang atau duit, hapuslah salah satu sisinya, dikosongkan. Sisi yang lain tetap ada tulisan jumlah uangnya. Bisa nggak dipakai untuk membeli? Laku nggak di pasaran? Enggak. Kenapa? Karena hilang, nggak lengkap. Gitu juga kalau orang beriman aja punya, tapi takwanya nggak ada, nggak laku di hadapan Allah. Orang bertakwa tapi nggak beriman, nggak laku juga di hadapan Allah. Makanya kalau mau laku di hadapan Allah harus dua-dua, ada iman, ada takwa, ada kepercayaan dan ada wujud dari kepercayaan, yaitu patuh melaksanakan perintah yang dipercayai. Jadi kalau mau bahagia, mau sukses dalam hidup, yang pertama harus punya iman dan takwa. Yang kedua, orang kalau mau bahagia, mau sukses dalam hidup, yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, senantiasa melihat, memperhatikan apa yang telah dilakukan pada masa yang lalu untuk masa yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan kriteria yang kedua ini? Muhasabah.
bermuhasabalah selalu dalam hidup. Muhasabah itu artinya adalah kaji diri. Bahasa asingnya introspeksi. Muhasabah. Muhasabah itu yang dihisab itu diri sendiri, bukan diri orang. Makanya muhasabah itu dalam bahasa Indonesia artinya kaji diri. Dalam bahasa asing, bahasa Inggris namanya introspeksi. Melihat kekurangan diri sendiri. Apa tujuannya? Supaya sadar, supaya insaf. Kalau sudah sadar insaf, apa yang terjadi? Tobat. Kalau sudah tobat, apa yang terjadi? Baik. Orang kalau sudah tobat pasti baik. Kalau belum baik, berarti belum tobat itu. Karena tobat itu artinya jerah, nggak mau buat lagi. Kita disuruh muhasabah tiap hari. Supaya apa? Sadar, insaf. Kalau sudah insaf nanti jadi tobat. Kalau sudah tobat jadi orang baik. Kalau sudah baik, ada nggak orang yang tidak senang dalam hidup ini kepada orang baik? Nggak ada. Kalau orang aja tidak ada yang tidak senang kepada orang baik, apalagi Allah. Allah itu zat yang maha baik, suka kepada yang baik. Berarti orang yang selalu baik dalam hidup ini karena dia selalu tobat adalah orang yang disenangi oleh Allah. Kalau sudah Allah senang, apa nggak bahagia hidup? Karena yang bikin hidup ini bahagia adalah Allah. Makanya dalam hidup ini selalulah melihat kekurangan diri sendiri, jangan lihat kekurangan orang. Supaya apa? Supaya cepat kita berubah menjadi yang bagus. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, syarat kriteria agar bisa menjadi orang yang bahagia, sukses dalam hidup ke depan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sombong. Jangan merasa lebih hebat dalam hidup ini. Seolah-olah nggak ada orang yang hebat dalam hidup ini. Orang yang sombong, orang yang memiliki akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercelah, nggak disukai oleh siapapun. Makhluk yang pertama kali sombong adalah Azazil, yang kemudian dikutuk Allah menjadi iblis. Padahal Azazil itu sempat menjadi pemimpin malaikat. Malaikat itu makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling baik di masanya sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Kenapa malaikat itu makhluk paling mulia, paling baik? Nggak pernah ada jahatnya malaikat itu, baik terus. Tapi belum ada pemimpinnya. Waktu itu ada jin yang bagus, namanya Azazil. Karena bagusnya jin ini kemudian diangkat Allah menjadi pemimpin malaikat. Itulah yang terjadi. Karena dia merasa selama ini pemimpin, nggak ada yang selevel dengan dia. Akhirnya ketika dia disuruh tunduk kepada satu makhluk yang diciptakan Allah, yang pada waktu itu belum pernah mimpin, ya dia datang gengsinya, nggak mau, karena dia merasa lebih bagus, datang sombongnya. Allah marah, Allah nggak suka sama orang sombong. Jadi kalau ada dulu makhluk pertama yang sangat mulia sombong, Allah benci, apalagi kita. Kita kan ibadahnya nggak sebanyak ibadah makhluk yang mulia itu. Sombong pasti Allah lebih benci. Intinya sifat sombong itu mewakili akhlak yang nggak bagus. Jadi siapa yang berakhlak nggak bagus dalam hidup ini, pasti hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan sukses. Kenapa? Karena banyak orang nggak suka, banyak orang doakannya nggak bagus. Tapi siapa yang berakhlak mulia dalam hidup ini, pasti hidupnya bahagia dan sukses. Kenapa? Karena banyak orang doakan yang bagus, doakan bahagia. Yakin dan percaya itu. Silakan pilih dalam hidup ini, jadi orang pemurah atau jadi orang sombong. Nanti muncul doa yang berbeda.
Kalau kalian suka bantu orang, orang yang dibantu akan mendoakan, ya Allah, jadikanlah orang yang membantu saya tadi ahli surga. Udah jelas tuh. Tapi kalau kalian jadi orang yang pelit, orang yang melihat akan mengatakan, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam neraka. Satu orang yang berdoa. Kalau sampai 1000 orang, 1 juta orang nengok kita orang yang pelit, nggak suka, apa nggak langsung masuk neraka itu? Jadi dalam hidup ini berakhlak yang mulia itu akan menjamin kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Sebaliknya, berakhlak yang tercelah itu akan menjerumuskan kita dalam kesengsaraan dan kecelakaan dalam hidup. Terakhir, sebagai penyempurna firman Allah ini, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabat utamanya, diantaranya Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Mu'az bin Jabal. Ada 3 wasiat beliau yang disampaikan kepada keduanya. Pertama, beliau mengatakan, wahai Abu Dzar, wahai Mu'az bin Jabal, kalau kalian mau bahagia dalam hidup, pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada dan kapan saja kamu berada. Yang kedua, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah selalu perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Artinya apa? Begitu buat buruk langsung istighfar, langsung sadar, tobat. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah yang bagus kepada manusia. Kalau 3 hal ini kau lakukan, maka hidupmu pasti akan bahagia, pasti akan sukses sebagaimana yang kamu harapkan. Inilah materi khutbah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi khutbah ini bisa menjadi bahan renungan secara pribadi bagi khotib dan seluruh hadirin serta jamaah sekalian, agar kiranya kita ke depan menjadi orang-orang yang lebih bagus lagi daripada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.